Soeharto pun bukannya tidak mengetahui konflik antar bawahannya itu. Ia sangat mengetahui tindak tanduk Ali Murtopo. Soeharto lalu membubarkan lembaga ASPRI. Akibatnya, pasca Malari, pengaruh Ali Murtopo di TNI perlahan menghilang. Dan tetap Soeharto lah yang akhirnya menjadi pemenang. Jaringan intelijen Ali dipreteli untuk kemudian digantikan dengan sosok yang lebih dipercaya Soeharto, yakni Leonardus Beni Murdani. Worldwide Production present. Pada awal kemunculan Orde Baru, terjadi pertarungan politik di elit TNI antara Jenderal Sumirto dengan Maijen Ali Murtopo. Sumitro merupakan Panglima Komkamtib yang merangkap Wakil Panglima ABRI, sedangkan Ali adalah perwira intelijen yang juga merangkap asisten pribadi atau ASPRI Presiden Soeharto. Ketika itu banyak intrik dilancarkan oleh Ali Murtopo dan orang-orang yang dekat dia, seperti Sujono Humardani, dan ditiupkan berita bahwa Sumitro mau tampil merebut pimpinan. Ucap mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 1973 sampai 1974, Letjen Purnawirawan Saidiman, yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Sumitro. Menurut Saidiman, Sumitro melakukan reaksi yang keliru saat menghadapi Ali Murtopo. Sumitro terlalu percaya diri dengan jabatannya sebagai orang kuat nomor 2 setelah presiden. Namun tanpa disadari, Sumitro lengah dan kalah taktik dengan Ali yang sudah berpengalaman lama di dunia intelijen. Perang jenderal ini berujung dengan meletusnya kerusuhan Malapetaka 15 Januari atau Malari 1974. Sumitro pun terdepak dari jabatannya sebagai Pangkopkamtib. Ia dianggap gagal menjaga keamanan. Sumitro mengundurkan diri dan saat itu juga karir militernya berakhir. Ali Murtopo disebut sebagai otak peristiwa Malari. Ia yang merancang operasi khusus untuk menyingkirkan Sumitro. Persaingan antara Sumitro dan Ali bermula setelah pemilu 1971. Jabatan Ali saat itu adalah Kepala Operasi Khusus atau OPSUS. Ia bertugas untuk menyukseskan pemilu melalui rangkaian operasi intelijen dan rekayasa politik. Sumitro bahkan mengakui pernah mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar membubarkan OPSUS. Dengan adanya OPSUS bisa terjadi konflik kepentingan antar intel, misalnya dengan Bakin atau Intel Kopkamtib, sehingga wilayah pekerjaan mereka overlapping atau tumpang tindih. Kadang-kadang terjadi ketegangan yang sebenarnya tidak perlu. Ucap Sumitro dalam buku yang berjudul Dari Panglima Mula Warman sampai Pangkopkamtib. Sumitro beranggapan bahwa Ali berambisi menjadi kepala Bakin dan ia tidak menyetujui keberadaan Ali dalam Bakin. Sumitro lalu memberi saran kepada Presiden agar Ali dijadikan Menteri Penerangan. Soeharto menyetujui usul itu, namun ditolak oleh Ali. Dalam suatu pertemuan di markas Kopkamtib, Sumitro bahkan pernah memperingatkan Ali. Jangan kamu mengadakan match forming atau pembentukan kekuatan dengan tujuan untuk menjatuhkan Soeharto. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan berhadapan dengan saya. Namun menurut kalangan yang dekat dengan Ali Murtopo, Sumitro sering bertindak melewati kewenangannya sebagai Pangkopkamtib. Ia dianggap berperan sebagai Perdana Menteri atau orang kedua setelah Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Bahkan menurut Yusuf Wanandi, orang kepercayaan Ali Murtopo, pendiri lembaga CSIS, Sumitro bahkan berani memanggil para menteri ke kantor Kopkamtib dan mengadakan meeting di sana. Ali Murtopo pun sempat dimarahi Sumitro mengenai pernyataan Ali tentang wilayah Sabah. Pada September 1973, Sumitro bertindak lebih jauh lagi. Sumitro mengunjungi kampus-kampus dan meminta mahasiswa agar kritis dengan pemerintah. Kampanye Sumitro berhasil. Di kalangan mahasiswa, popularitas Sumitro cukup tinggi. Citranya lekat sebagai reformator di tengah kemuakan terhadap jenderal politik dan jenderal uang yang bernaung di bawah lembaga ASPRI. Sumitro menuai simpati di kampus-kampus di Jawa ketika mengadakan perjalanan keliling secara kilat bulan November 1973. Tulis David T. Hill dalam Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi Kritis Mohtar Lubis. Sumitro bertindak semakin berani. Pada akhir tahun,
Sumitro sebagai Pangkop Kamtib menggunakan Satuan Komando Garnisun Jakarta untuk menarik semua pengawal dari kediaman Ali dan Sujono. Akibatnya, rumah mereka berdua diserang oleh aksi demonstran. Sumitro juga memerintahkan Badan Intelijen Strategis atau BAIS untuk menyadap jaringan telepon Ali dan Sujono. Tindakan Sumitro merupakan rongrongan terhadap kekuasaan Soeharto, tulis Yusuf Wanandi dalam buku Menyimbak Takbir Orde Baru. Memoir Politik Indonesia 1965 sampai 1998. Namun menurut kalangan dekat Sumitro, Ali Murtopo lah yang memiliki agenda politik yang lebih tinggi. Ali ingin menjadi wakil presiden di bawah Pak Harto untuk kemudian menggantikannya, ucap Saidiman. Akhirnya, terjadi peristiwa kelam pada 15 Januari 1974. Kerusuhan terjadi saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka, ke Indonesia. Akibat kerusuhan ini, pemerintah Indonesia terancam kehilangan investor modal potensial. Presiden Soeharto merasa dipermalukan di hadapan Perdana Menteri Jepang. Kerusuhan itu merupakan tanggung jawab Sumitro sebagai pejabat negara yang mengurus masalah keamanan dalam negeri. Saya harus menyerahkan kembali tanggung jawab saya sebagai Pangkop Kamtib kepada Presiden. Kejadian tanggal 15 Januari itu memang tanggung jawab saya. Sumitro kemudian mundur dari jabatannya. Soeharto sempat menawarkan posisi dubes di Amerika kepada Sumitro, namun ia menolak dan memilih pensiun dini. Dengan tersingkirnya Sumitro dari puncak kekuasaan di TNI, maka ikut terpental pula lah para perwira yang dekat dengan Sumitro. Kepala Bakin Sutopo Juwono dikirim ke Belanda sebagai duta besar, termasuk Saidiman yang digeser menjadi Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Saya dituduh mengatur perwira-perwira muda. Ya, Ali Murtopo lapor ke Pak Harto bahwa saya sebagai Wakasat mengatur perwira-perwira muda untuk turut dalam malari, ucap Saidiman. Soeharto pun bukannya tidak mengetahui konflik antar bawahannya itu. Ia sangat mengetahui tindak tanduk Ali Murtopo. Soeharto lalu membubarkan lembaga ASPRI. Akibatnya, pasca malari, pengaruh Ali Murtopo di TNI perlahan menghilang. Dan tetap Soeharto lah yang akhirnya menjadi pemenang. Jaringan intelijen Ali dipreteli untuk kemudian digantikan dengan sosok yang lebih dipercaya Soeharto, yakni Leonardus Beni Murdani. Pada 1978, Ali Murtopo sempat menjabat sebagai Menteri Penerangan selama 1 periode. Pada tahun 1980, berganti Ali Murtopo dipukul oleh Beni Murdani. Ali curhat kepada saya tahun 1982 di Tokyo. Itulah story malari 15 Januari 1974, ucap Saidiman.